Ditonase dari 80 gram dapat bawang 8 kintal bersih. Apa kata mereka? Masa iya? Menurut saya itu petani itu bukan saja penyangga tatanan negara Indonesia, tapi petani itu pejuang ekonomi tangguh asas negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua sobat petani di seluruh Indonesia. Kali ini merupakan sebuah momen yang bersejarah, khususnya untuk Bayer dan petani-petani dan sobat-sobat petani di Indonesia. Kenapa? Karena saat ini tayang perdana podcast Buka Rahasia. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Ihin Solihin. Nah, buat sobat-sobat petani yang belum tahu siapa sih Pak Ihin ini dan sebenarnya apa sih yang dilakukan Pak Ihin, yuk bareng-bareng kita buka rahasianya. Oke. Pak Ihin, ya alhamdulillah udah sampai juga nih akhirnya kita ketemu ya Pak Ihin. Ya alhamdulillah sampai di kantor pusat. Pak Ihin, punten Pak, boleh cerita dulu nggak Pak Ihin ini sebenarnya aslinya dari mana sih? Tinggal di mana atau memang saat ini Pak Ihin tuh bertani di mana gitu? Oh, kalau saya kelahiran asli Majalengka. Kebetulan saya ini berada di kaki Gunung Ciremai. Posisinya di Desa Sangiang, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Oke. Pak Ihin, kita ngobrol lebih dalam ya, karena kita kita tuh pengen buka rahasianya Pak Ihin sebenarnya. Bagaimana sih, sejak kapan nih Pak Ihin itu mulai benar-benar bertani lah gitu? Maksudnya mulai mendalami, mulai bertani itu sejak kapan sih Pak? Saya memanfaatin tanah yang dari lahan pertanian yang dari ayah saya itu yang. Oke. Jadi Pak Ihin ada tanah peninggalan dari orang tua lah ya, gitu, dan daripada itu nggak dimanfaatkan dan Pak Ihin juga punya waktu luang banyak, kenapa nggak dimanfaatin gitu? Gitu. Oke. Nah di situ saya mulai belajar bertani itu nggak langsung muluk-muluk yang halnya yang punya modal harus mengeluarkan modal tinggi. Kita yang modalnya yang kecil-kecil dulu, yang enteng-enteng dulu. Contohnya apa tuh Pak? Tanaman jagung. Oke, jagung manis tuh ya? Jagung pipil. Oh, jagung pipil. Ya, Oke. Itu gampang kan. Nah, di situ ada ketertarikan dengan petani-petani yang lain dengan bertani sayuran, hortikultur ya. Oh, maksudnya Pak Ihin melihat petani lain di Sangiang gitu ya? Iya. Oh, mereka nanam apa sih gitu? Ya. Mereka nanam sayur, mereka nanam tomat, cabai dan sebagainya, itu membuat Pak Ihin tertarik. Ya, Oke. Setelah tadi Pak jagung pipil, Pak Ihin beralih ke nanam apa tuh? Memang coba itu nanam dulu apa beralih. Pertama itu ke kubis-kubisan. Oke, kubis-kubisan, koi gitu. Nah, setelah itu kan kita bisa ngelakuin. Jadi prinsip saya itu bila mana ada kemauan di situ ada jalan. Bila mana ada kemauan di situ ada jalan. Walaupun memang perjalanannya rumit. Super sekali. Ya, gitu. Nah, terus bertambah, akhirnya saya melakukan yang mungkin orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa, gitu kan? Oke. Contoh tanaman tomat. Itu emang hal-hal tanaman tomat itu kadang-kadang petani sebelum nanam itu sudah mikirin prosesnya. Jadi bukan ngelakuin dulu kemauannya. Maksudnya gimana tuh Pak? Jadi kalau misalkan ini tanaman tomat, contoh tomat ataupun kentang, itu kan hama dan penyakitnya itu sangat signifikan. Oh, signifikan serangannya. Ya. Di waktu misalkan cuaca kurang mendukung, ekstrim lah. Ya, itu ekstrim. Jadi sudah dibilang, wah kamu nggak bisa kalau misalkan tanaman seperti ini. Tapi kan saya coba. Itu saya coba dan ternyata bisa. Kita menjalani hal-hal yang orang lain lakukan, kenapa kita tidak bisa? Itu untuk hal sayuran yang itu misalkan. Dan setelah terasa, oh ini pertanian ini agak produksinya gitu bagus. Maksudnya produksinya bagus tuh hasilnya Pak? Ya hasil produksi untuk yang maksudnya kan uang saku lah kalau maksudnya ternyata pendapatan hasil jual dari produksi pertanian ini sangat menjanjikan lah gitu dan terasa hasilnya gitu Pak. Hasilnya ya. Oke. Memang bertani itu memang saya punya sedikit cerita ya. Boleh dong Pak dibuka ceritanya. Ceritanya itu memang suka sedih saya itu. Suka bohongin sama petani lain gitu saya teh. Jadi gimana gitu saya harus naik gitu kan? Maksudnya dibohongin itu gimana Pak?
kita belajar kan, yang namanya belajar itu mungkin kalau misalkan sekolah nggak mungkin kan Pak Guru ini bohong ya. Ya. Tapi kalau teman-teman mungkin dia takutnya terkalahkan lah. Itu di bidang pertanian seperti itu ada. Jadi contohnya saya nanyain kepada rekan, Mas, ini gimana nih? Tanaman saya jelek nih, kena ulat nih, kena pitoktora nih. Yeah. Wah udahlah ini obatnya, udah kan gitu. Ternyata si inseknya itu, si funginya itu bukan itu. Sengaja Malah dirahasiain. diarahkan untuk ke yang salah gitu. Iya, supaya hasilnya Pak Ihin tidak menyaingi hasil dia. Nah, Oke. contohnya seperti itu. Oke. Dan setelah itu banyak sekali kan petugas-petugas datang ke tempat saya, tapi kan bukan ke tempat rumah saya, bukan. Tapi datangnya ke kelompok-kelompok tani, ke balai desa, ke desa lah misalkan. Nah, di situ saya punya niatan begini. Jadi kalau misalkan kita harus pinter, harus sekolah, otomatis harus mengeluarkan modal gede. Tapi ini kan ilmu yang datang secara gratis. Oke. Dan saya mengunjungi tempat itu dan saya suka bagaimana, oh begini ya gitu. Misalnya suka diingat-ingat, dicatat, malah dicatat untuk diperlakukan nanti kita di pekerjaan kita untuk bertani. Oke. Seperti itu. Nah, terakhir kan ternyata Pak Ihin juga nanam bawang nih. Ya. Pak Ihin. Itu Pak Ihin mulai nanam bawang tuh, mulai mencoba bawang tuh sejak kapan sih? Kalau untuk mencoba tanaman bawang itu memang bukan mencoba soalnya. Tapi sudah dari orang tua dulu kan, saya mertua saya petani bawang juga. Oh, mertua juga petani bawang, Pak. Oke. Jadi suka lihat-lihat bagaimana tata cara atau Tekniknya, budidaya. Betul. Tanaman bawang, oh seperti ini gampang lah, gitu kan. Udah percaya diri. Udah pede duluan lah. Udah pede duluan. Oh, Oke. gampang lah. Seperti kalau itu cuma tanam-tanam doang gitu kan. Nah, di situ ada ketertarikan di bawang itu, memang ada keunggulan, ada keistimewaan sedikit. Apa tuh Pak? Coba buka rahasianya Pak. Kalau di bawang itu istimewanya itu kalau misalkan kita di panen lah, misalkan kita mulai tanam lalu panen, otomatis si bawang ini bisa disimpan dulu. Bila mana ada penurunan harga. Oh, di saat Itu harganya nggak begitu bagus lah, bisa disimpan dulu. Disimpan dulu. Sejauh ini Pak Ihin paling lama berapa lama Pak pernah nyimpen sambil nunggu harga yang bagus gitu? Kalau di bawang itu bisa, jadi sesuai harga. Misalkan kita mau nyimpen 2 bulan bisa, mau 3 bulan bisa, asalkan suhu udara yang di tempatan itu tetap Nggak ekstrim lah ya? ya nggak ekstrim gitu. Jadi kalau misalkan harga sudah 1 bulan ini nggak ada naik nih harga, ya udah kita jual, ngapain gitu kan? Nanti kan kita tanam lagi seperti itu. Sekarang ini kan udah masuk zaman-zaman teknologi modern lah. Oke. Ya, bukan saja penanganan hama dan penyakit, otomatis penanganan rumput pun gulma harus ditangani karena bisa mengganggu pertumbuhan Si bawang itu sendiri. gitu. Oke. Nah, Pak Ihin, selama Pak Ihin bertani nih ya, Ya. khususnya Pak Ihin juga bertani bawang gitu kan, apa sih Pak suka dukanya yang Pak Ihin rasakan? Petani dulu kan tanam bawang itu umbi. Ya. Kita ini ingin merubah. Oke. Kita tanamnya dari biji. Oh, Pak Ihin bereksperimen lah. Bereksperimen. Nah, Kenapa Pak Ihin bereksperimen seperti itu? jadi kita ingin memecahkan hal-hal yang belum dipecahkan oleh petani-petani yang ada di kawasan kampung saya. Oke. Gitu. Karena kalau bahasanya yang belum tahu, malah mencela duluan, menolak duluan. Jadi tidak mau sesuai melakukan. dengan yang dia pahami dan kebiasaan Ya. dia gitu. Oke. Jadi saya punya prinsip begini, mengapa perusahaan mengadakan benih seperti ini? Kalau misalkan ini bakal merugikan pertanian. Nah, saya dicoba di situ. Memang di awal sih perjalanannya lama. Di penyemaian, di 1 hari, 30 hari setelah tanam, itu memang banyak sekali ocehan-ocehan teman-teman dekat petani itu, ngapain tanaman yang gini? Mau ngapain kan gitu. Diolok-olokin lah, gitu. Orang merendahkan lagi. Merendahkan, tapi kita harus punya tekad dengan niatan. Kita kan punya niatan ini untuk cari nafkah. Nah, setelah
30, 40, 50 hari baru kelihatan jelas Performance, pertumbuhannya itu. Oke. Nah, setelah 60 hari, 70 hari, malah si petani yang biasanya lewat, ini tanaman bawang atau bawang daun gitu katanya. Karena Tegak, gede, lebar, besar. besar. Itu dari biji. Oke. Gitu. Nah, setelah dipanen 90 hari lah panen. Di situ kita timbang dari 80 gram benih yang saya tanam mendapatkan bawang super lah, pokoknya super. Karena apa? Dari biji yang sekecil biji sawi bisa jadi bawang dengan tanaman 3 tangkai bawang. Iya. Keluar sampai ada yang 15 umbi, 9 umbi, rata-rata 7 umbi. Nah, di tonase dari 80 gram dapat bawang 8 kintal bersih, kering. Wow, keren banget Pak Ihin. Apa kata mereka? Masa iya kan gitu? Yang awalnya nggak percaya, Ya. malah jadi bertanya balik ke Pak Ihin. Ya. Oke, Pak Ihin, sebelum kita lebih dalam lagi nih, tadi bagaimana bisa dapat cara bawang, gimana caranya rahasia Pak Ihin itu bisa dapat bawang yang super. Tadi Pak, dukanya dari jadi petani bawang itu gimana Pak? Kalau dukanya dulu, pernah saya berduka untuk bawang. Karena di tahun itu, mungkin itu keadaan endemi ya. Endemi dengan ulat bawang. Itu serangan kepada bawang itu bukan saja di bawang merah, di bawang daun pun sampai semuanya itu nggak bisa dikendalikan dengan dengan pestisida yang ada gitu. Karena itu mungkin lagi waktunya, musimnya seperti itu. Dan itu dukanya. Paling banyaknya. Paling banyak. Itu semua orang. Itu waktu itu apakah sampai gagal panen Pak atau gimana? Iya, gagal panen. Kalau di bawang otomatis kalau misalkan gagal. Oke. Nggak bisa dipanen. Kalau misalkan di bawang daun masih mendingan, nanti habis daun yang tua, nanti kalau masih hidup masih keluar lagi daun tunas baru gitu kan. betul, Kalau betul. di bawang daun, kalau di bawang merah nggak bisa itu. Bisa merugikan gitu. Nah, yang impact bentuknya apa sih Pak yang akhirnya terlihat gitu keuntungan dari bertani? Oh itu. Jadi begini, dulu itu saya belum bertani itu masih sayur mayur bawang. Itu dulu saya belum punya rumah. Oke. Masih ngikut kepada orang tua, mertua 3 bulan lamanya, tapi langsung pindah ke rumah sendiri walaupun rumah itu seperti namanya lah. Seperti apalah, gubuk bambu ya. Gubuk bambu ya. Itu kan ada judul lagunya juga ya. Nah, itu di situ. Gubuk derita bukan Pak lagunya, bukan. Gubuk bambu ada. Gubuk bambu ada. Oke. Gitu. Nah, terus, di situ saya untuk beralih. Jadi kan kita sepertinya ingin mandiri, hidup ini ingin mandiri. Oke. Jadi tanpa bantuan, bukan tanpa bantuan orang tua, tetap orang tua itu membantu. Walaupun bukan bentuknya materi, doa juga itu suatu support, bantuan yang luar biasa itu doa. Betul. Nah, di situ saya pindah sama istri untuk membangun bahtera rumah tangga itu di situ. Biarkan kita pahit manisnya itu terasa. Berdua. Nah, sebelum saya bangun rumah, saya juga dapat tanah 1 petak. Oke. Dari hasil bertani seperti itu, saya sudah mendapatkan tanah 1 petak. Jadi perluasan lahan yang awalnya itu peninggalan dari orang tua, akhirnya dengan bertani Pak Ihin bisa menambah lahan dengan uang sendiri gitu. Ya, seperti itu. Nah, di tahun 2008 bangun rumah. 2008 akhirnya rumah sendiri itu, rumah sendiri dari hasil bertani sendiri. Keren banget Pak Ihin. Bisa pelebaran atau peluasan lahan. Alhamdulillah itu dengan bekerja 2 orang manusia. Bekerja 2 orang manusia. Nah, ini menarik nih Pak. Orang kedua nih siapa Pak? Istri saya. Istri? Istri terlibat gitu Pak? Terlibat. Baik itu di lahan ataupun Pak Ihin, waktu Pak Ihin waktu mau nanam kan pasti Pak Ihin merencanakan dulu gitu. Iya. Itu terlibat istri dari terlibat situ? Karena di desa kami itu istri itu ya sama lah, sejajar. Untuk pertanian itu harus didiskusikan, harus direncanakan.
Kenapa? Kenapa tuh, Pak? Nanti kalau misalkan di akhir ada sesuatu hal yang tidak sepakat atau tidak sependapat dengan hatinya, untuk urusannya, ini kalau kita tanam ini kan nanti harganya seperti ini, misalkan menguntungkan lah. Ekspektasinya harganya menguntungkan. Iya, seperti itu. Tapi ternyata kenyataannya berbeda. Berbeda. Oke. Nah itu, karena kalau misalkan kita udah dimusawarahin sama istri, nggak ada bakalan ada yang cekcok di dalam rumah tangga. Itu untuk membangun suatu rumah tangga yang harmonis gitu maksudnya. Di dalam rumah harmonis, di lahan pun harmonis. Gitu. Jadi kita sama-sama ngerjainnya, misalkan istri di bagian pembersihan lahan, misalkan cabutin rumput. Ngerabet itu gitu. dibantu sama istri. Tapi kayak Pak Ihin misalnya mau memutuskan, oke, saya mau nanam bawang sekian lah gitu. Itu diskusi juga sama istri berarti. Kalau bawang di umbi itu memang selalu setiap tanaman juga diskusi. Maksudnya nggak cuma bawang ya tadi, misal Pak tapi yang Ihin, pernah saya diskusikan itu, yang matang-matang didiskusikan itu di bawang yang di biji itu. Oke. Karena istri saya itu kan belum pernah melakukan hal seperti itu, belum pernah, karena ditakutkan ya ada hal yang tidak diinginkan. Semisal ternyata jadi gagal atau ternyata harganya malah jelek gitu. Seperti itu. Cuman di saat itu diskusi bersama, apapun itu hasilnya, mau itu hasilnya yang bagus ataupun sayang gitu, misal ternyata hasilnya kurang bagus, diterima bersama-sama. Ya, seperti itu. Oke. Terus Pak Ihin, terakhir nih, ya sebelum kita nanti lebih dalam lagi mengenai rahasianya bawang bisa super, Pak. Saya tuh penasaran sebenarnya dengan filosofi bertaninya Pak Ihin. Jadi gini, Pak, dulu tuh saya pernah baca presiden pertama kita itu kan membuat singkatan dari petani ya. Penyangga, petani itu adalah penyangga tatanan negara Indonesia. Berarti kan petani itu memegang peranan penting sebenarnya sebagai penyangga tatanan negara ini gitu kan. Nah, kalau menurut Pak Ihin tuh gimana? Karena tadi kita ngobrol di depan tuh, Pak Ihin ada pandangan yang lebih tajam gitu. Ya, pandangannya sama. Saya juga itu pernah baca-baca. Kalau ini penyangga tatanan negara Indonesia itu kata Bung Karno kan. Ya. Kenapa tidak saya juga harus punya nih untuk petani, untuk penyemangat lah. Penyemangat. Jadi menurut saya itu petani itu bukan saja penyangga tatanan negara Indonesia, tapi petani itu pejuang ekonomi tangguh asas negara Indonesia. Kenapa? Boleh diulang, Pak? Pejuang tangguh ekonomi tangguh. Pejuang ekonomi tangguh asas negara Indonesia. Karena petani Kenapa adalah tuh, akar. Pak? Petani adalah akar. Jadi kalau bahasa saya gitu. Kalau jadi istilahnya no farmer, no food, no future. No farmer, no food, no future. Ya, no future. Dalam loh. Kalau nggak ada petani, nggak akan ada makanan dan masa depan tidak akan ada. Ya. Keren. Jadi itu motivasi untuk petani-petani yang lain juga seperti itu. Saya bilang kita harus bangga jadi petani. Jelas, jangan merasa rendah jadi petani, karena petani kan akar. Betul. Tadi saya bilang no farmer, no food, no future. Iya. Jadi kalau tidak ada pertanian, tidak ada makanan, tidak ada kehidupan di masa depan. Wow, ini dalam banget loh. Maksudnya benar-benar kena ya. Maksudnya bukan hanya ke saya, tapi saya yakin semua sobat petani pun benar-benar harus punya satu kebanggaan ya, Pak. Iya, harus jadi petani. Karena saya juga suka baca-baca di buku bahkan petani ini kan pejuang mulia lah. Mulia, walaupun memang petani berharap dengan harga-harga yang bagus, yang tinggi, dengan hasil panen yang melimpah ruah, itu semua kan diharapkan seperti itu petani gitu. Karena otaknya petani ini bukan di kepala. Sebenarnya otaknya petani ini bukan di kepala. Maksudnya tuh, Pak? Di mata. Gitu. Jadi melihat gitu. Melihat. Contoh misalkan. Melihatnya tuh maksudnya gimana, Maksudnya Pak? begini, kalau misalkan ada pendampingan lah. Contohnya seperti itu. Dan itu jadi, pasti rutin lah. Bukan saja di waktu ada acara-acara misalkan, Pak harus ini mungkin kan petani, iya kan seperti itu. Seperti mengerti tapi tidak mengerti. Kalau misalkan didampingi, misalkan kita di kebun lah, misalkan, Pak ini aplikasi untuk bawang ini dosisnya sekian, diarahkan, itu Bang cepet paham. Nah,
Sebelum kita nanti lebih dalam Pak, Iya. karena tadi tuh saya penasaran banget, Pak Ihin bilang bawangnya itu jadi bawang super. Kita lihat dulu yang mau lewat berikut ini. Oke, kembali lagi di podcast Buka Rahasia. Nah, tadi kan kita sudah ngobrol banyak sama Pak Ihin. Dan tadi tuh Pak Ihin, selain ada satu kata mutiara yang saya dapat, no farmer, no food, no future, ada satu pernyataan menarik dari Pak Ihin yang mana Pak Ihin itu berhasil mendapatkan hasil panen bawang yang super. Nah, sekarang kita coba ngobrol lagi sama Pak Ihin untuk bisa mendapatkan hasil panen bawang super tuh rahasianya gimana sih? Nah, Pak Ihin, boleh diceritain nggak Pak persiapan apa yang Pak Ihin lakukan? Mulai dari teknik budidaya, kemudian pengolahan lahan tuh bagaimana sampai Pak Ihin bisa mendapatkan hasil panen bawang super itu seperti apa? Buka rahasianya dong Pak. Iya, saya. Jadi untuk petani, saya itu punya lima tahapan untuk yang namanya panca tani. Oke. Yang pertama kita harus mengamati tanah yang kita akan ditanami, karena tanah ini salah satunya rumah untuk tanaman. Oke. Nah, bagaimana kita pemahaman untuk tanah kita dan bagaimana cara untuk menggarap lahan sebaik mungkin. Kedua, kita pemilihan bibit atau benih yang unggul. Yang ketiga, kemungkinan dipupuk ya, pupuk. Yang ketiga, yang keempatnya di pestisida atau di pengobatan. Oke. Dan kelimanya mungkin kalau sekarang karena belum musim hujan yang full, mungkin harus ada pengairan. Seperti itu. Itu ada 5 hal yang untuk bertani, panca taninya itu. Kemudian Pak, ada yang mau saya tanyakan lagi nih Pak Iya. Ihin. Maksudnya yang saya penasaran juga, Pak Ihin itu nanam pakai mulsa kan? Iya, pakai mulsa. Nah kan kalau ada petani-petani bawang lain pun itu mereka nggak menggunakan mulsa gitu ya. Menurut Pak Ihin, kenapa sih Pak Ihin itu menggunakan mulsa gitu? Jadi kalau menurut saya menggunakan mulsa itu salah satunya membantu. Oke. Membantu dari penanganan gulma. Karena gulma di pegunungan yang ketinggian 1100 itu kan dingin banget gitu. Jadi pertumbuhan gulma itu sangat cepat. Oke. Sebelum bawang tumbuh, malah yang Tumbuh duluan gulmanya. Maka dari itu banyak petani yang lain yang menggunakan herbisida untuk penanganan gulma selektif untuk bawang. Oke. Ya, daripada saya menggunakan seperti itu kan, saya tahu lah, misalkan bisa juga ini akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan untuk kedepannya. Kalau misalkan terlalu sering menggunakan seperti itu, maka saya beralih untuk menggunakan mulsa. Satu manfaatnya mulsa itu, kelembaban suhu di dalam tanah itu tetap. Oke. Nggak naik, nggak turun istilahnya kan, seperti itu. Di skala panas, nggak terlalu panas karena kelembaban ada. Di waktu hujan, curah hujan tidak terlalu masuk ke dalam bedengan yang ditanami itu, karena terlindungi seperti itu. Nah, lanjut nih Pak Ihin, Ya. ngomong-ngomong bedengan. Pak Ihin kan tadi waktu kita di depan, Pak Ihin sempat ngasih lihat tuh, nih saya lagi persiapan lahan nih. Nah, Pak Ihin tuh kan buat bedeng halus pisan gitu ya, maksudnya rapi banget gitu. Rapi ya, tinggi, itu dalam. Tinggi, dalam, tarikan mulsanya tuh bener-bener rapet gitu. Iya. Apa sih Pak, yang caranya seperti itu tuh bagaimana, dan itu butuh waktu berapa lama sih Pak? Itu kalau untuk pekerjaan seperti itu ya memang butuh tenaga yang agak lama, karena kalau misalkan kita mau main borong itu cepat. 2-3 hari bisa selesai. Cuman hasilnya tidak memuaskan gitu. Jadi kalau misalkan saya suka mengerjakan itu saya sendiri, sama dibantu sama keponakan dan pekerja lain. Pak Ihin ngerjain sendiri? Ya, saya ikut kerja juga. Karena kan kalau misalkan tidak sesuai dengan hati kita, malah gimana gitu rasanya kalau misalkan tidak sesuai lah. Kurang mantep jadinya gitu. Pak Ihin fardu ain saya harus marik gitu. Iya. Kalau misalkan kita ada yang dipercaya, kadang kita cuma nunjuk-nunjuk doang gitu kan. Kalau ada yang udah biasa mah biasa, udah saya pas, sudah jempol gitu kan, biasa gitu. Nah di situ pengerjaan itu menghabiskan waktu 8 hari.
dari mulai garap lahan sampai pemasangan plastik mulsa. 8 hari dengan pengerjaan orang 2 sampai 3 orang per hari. Oke. Dan itu salah satu faktor juga ya Pak Iya. supaya hasil panennya pun nanti juga bisa jadi bawang super itu ya. Iya. Mulai dari awal situ pun itu sudah disiapkan dengan baik lah. Ya, sudah persiapan. Nah. Sudah persiapan. Saya lanjut ya Pak Ihin. Nah, tadi kan Pak Ihin itu sempat menyinggung Pacatani ya. Benar ya? Salah satunya juga tanah sebagai rumah tanaman itu Iya, sendiri. iya. Nah, menurut Pak Ihin, tanah yang sehat itu tanah yang seperti apa sih, yang bagaimana? Kalau misalkan tanah yang sehat itu kan kita harus dilihat aja dulu sudah kelihatan. Udah dilihat aja Ya, kelihatan nih Pak. kalau misalkan ini tanah gembur gitu kan. Oke. Itu sudah 85% keyakinan itu bagus, ada gitu, itu bagus gitu kan. Kalau misalkan kelihatannya gersang atau keras gimana itu kan perasaan itu kurang cocok gitu kan untuk bertani itu kan. Nah, di situ baru kita siap tanam gitu. Nah, lanjut nih Pak Ihin, Ya. masih mengenai tanah juga nih ya. Menurut Pak Ihin sendiri, unsur hara di dalam tanah tuh berpengaruh nggak sih terhadap hasil panen gitu kan? Ya sangat berpengaruh. Sendiri, gitu. Sangat berpengaruh itu untuk unsur hara yang di dalam tanah itu. Oke. Kalau menurut Pak Ihin sendiri, efeknya tuh apa sih yang ditimbulkan dari unsur hara? Kenapa unsur hara ini menjadi penting gitu? Karena unsur hara kan untuk membantu makanan-makanan yang dibawa, bukan yang dibawa, yang dikasih oleh kita itu supaya membantu tersalurkan kepada tumbuhnya tanaman gitu kan. Seperti unsur N, P, kan kalau tidak ada unsur hara yang lain nggak mungkin terserap semua gitu. Oke, dan apalagi dengan adanya tadi Pak Ihin juga menyebut Iya. satu Produk biologis yang diluncurkan oleh Bayer. Itu membantu proses penyerapan unsur hara tersebut. Iya. Menyiapkan lah ya. Menyiapkan tanah tentunya. Jadi kalau misalkan untuk makanan itu cepat saji gitu kan. Oke, makanan cepat saji. Iya. Tapi tetap menyehatkan. Menyehatkan gitu. Nah, Pak Ihin, saya lanjut nih ya. Pak Ihin kan juga tahu nih kita sebenarnya saat ini kan sedang musim hujan ya. Iya. Ibaratnya manusia aja di musim peralihan seperti ini itu kan rentan terhadap sakit Iya. yang bisa flu, masuk angin, perut kembung dan Iya. sebagainya gitu kan. Mudah pusing gitu, batuk, sakit tenggorokan lah gitu. Itu untuk manusia gitu Pak Ihin. Dan banyak kita sebagai untuk kita mencegah itu tidak terjadi kan banyak kita juga mengkonsumsi vitamin ya. Vitamin ya. Betul. Nah, kalau di tanaman sendiri nih menurut Pak Ihin, vitamin ataupun nutrisi tambahan suplemen itu penting nggak sih? Sangat penting. Kenapa Pak? Karena kalau misalkan ini suplemen vitamin yang namanya vitamin, jadi jelas beda dengan obat. Bedanya Karena apa sih? vitamin atau suplemen itu bisa bertahan dari dalam. Oke, jadi membentuk daya tahan ya? Iya, Oke. itu membentuk daya tahan. Saya juga di tanaman itu sudah menggunakan yang kemarin diluncurkan itu Ambition. Oh, Ambition. Saya menggunakan. Oke. Gitu. Perbedaan yang Pak Ihin rasakan nih waktu Pak Ihin sebelumnya kan baru diluncurkan nih Pak. Iya, iya. Dan oke saya cobalah gitu tanaman. Waktu itu nyoba di tanaman apa Pak? Nyoba di tanaman bawang sendiri. Bawang. Iya. Terus yang Pak Ihin rasakan apa dengan yang tidak menggunakan Ambition? Saya yang rasakan yang jelas kelihatan kemarin waktu di bulan berapa itu saya berangkat ke Bromo, Iya. 4 hari lamanya. Sebelum berangkat saya semprot dulu Oke. dengan bahan-bahan kimia, misalkan yang lainnya selain Ambition dan Serenity kan disor kan? Betul. Serenity disor, Serenity. Ambition disemprot. Nah itu saya kasih Lunasmar. Oke. Nah di situ saya tinggalin 4 hari perjalanan untuk ke Bromo. Nah, saya teleponin di rumah. Nih, gimana keadaan cuaca di sana? Katanya, wah di sini hujan terus, kabut terus, angin terus. Waduh, saya nggak ngingetin masalah istri. Oh gitu? Enggak, tanaman yang saya tanam itu yang iya, beneran. Tapi istri nggak marah dong Pak? Enggak marah. Nah, itu telepon bukan nanyain. itu gurau. Iya, itu karena dari yang awal tadi ceritain untuk memecahkan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin kan? Betul. Seperti tadi kan dari biji itu kan ditinggalin 4 hari, gimana nanti kalau misalkan ada hal yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, setelah datang saya lihat di yang dilewatin ya, Iya. tanah Maksudnya lahan orang lain. di tempat lain lah yang dilewatin. menuju ke lahan Pak Ihin gitu. pas semua tiarap. Oke. Tiarap, kena angin semua dengan keadaan penyakitnya itu Phytophthora dan sebagainya gitu ya.
Aduh, kan itu sudah ngusap dada nih saya nih. Gimana nih keadaan bawang saya yang kelihatan dari awal itu sangat bagus sekali dengan figur tanamannya sangat bagus dan hijau. Wah, ini bahaya nih. Sambil melangkah sampai kayaknya gontai nih jalan saya nih. Mulai galau lah. Galau gitu. Pas masuk ke lahan saya, alhamdulillah masih keadaan sehat walaupun daunnya itu angka 7. Daunnya angka 7 karena hembusan angin itu. Ya tetap ada angin ya. Tetap Cuma ada angin. Tidak dalam posisi Rebah, nggak rebah. Seperti di lahan yang lain. Nah, itu kan saya sambil gendong semprotan, wah, alhamdulillah. Langsung semprot 3 hari kemudian bisa berdiri lagi. Begitu itu saya menggunakan Lunaspar Ambition. Jadi begitu Itu tambahan. dalam posisi angka 7, Pak Ihin semprot, 3 hari kemudian kelihatan Berdiri lagi. Itu kan itu tambahan sebenarnya. Sebenarnya Serenade Ambition Lunaspar itu cuma tambahan untuk bawang super. Untuk tambahan saja. Karena bawang super itu sudah didapati walaupun tidak menggunakan Serenade Ambition Lunaspar, tapi itu menambahkan bawang super yang lebih super. Oke, jadi sebenarnya mungkin gini, sebelum ada Serenade Ambition Lunaspar, bawang itu dengan beberapa produk Bayer itu sudah memberikan hasil yang Iya, yang bagus. Cuman begitu kemarin kita coba, Pak Ihin juga coba, Ya. Bayer juga meluncurkan paket bawang super. Ada Serenade Ambition Lunaspar khusus untuk di tanaman bawang. Ternyata hasil yang didapat jauh lebih super, dan tadi yang Pak Ihin bilang, contohnya di Ambition aja dalam kondisi yang hampir ya Pak, Ya. hampir rebah ya. Hampir. 3 hari kemudian setelah aplikasi kembali berdiri tegak. Ya. Nah, Pak Ihin, saya lanjut nih Pak Ihin. Sebelum Ya. nanti kita ngobrol lebih dalam lagi mengenai paket bawang super itu apa sih sebenarnya gitu. Kemarin saya sempat ngobrol juga nih Pak dengan tim market development Bayer. Pada waktu kemarin kita launching paket bawang super, ternyata ada data dari kementerian, dari Dinas Pertanian juga, bahwa serangan penyakit itu ternyata jauh lebih tinggi dibanding serangan hama pada tanaman bawang. Sedangkan petani bawang ini kan kebanyakan concern atau memperhatikan sekali terhadap serangan hama ya, akan lebih betul. cenderung untuk khawatirannya itu ada di serangan hama. Ternyata 42% itu lebih banyak di penyakit. Nah, kira-kira yang Pak Ihin alami dari Pak Ihin nanam bawang ini, penyakit apa sih Pak yang sering muncul, dan apakah sudah ada solusinya yang Pak Ihin dapatkan dan lakukan? Buka rahasianya dong Pak. Kalau dulu saya bukan dulu ya, masih tahun kemarin lah. Nah, itu bukan rahasia lagi karena saya itu menggunakan pestisida itu dari dulu. Oke. Sebelum ke paket bawang super itu saya sudah menggunakan produk Bayer itu untuk pencegahan Pythium aja dulu. Oke. Saya menggunakan Previcur Dari dulu itu. dari dulu untuk mencegah penyakit dari awal. Dari awal. Ya, saya menggunakan Previcur, kemudian antrakol segala macam saya gunakan seperti itu gitu. Nah, ini misalkan untuk Ambition apa itu tambahan yang lebih Tambahan untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih yang super lebih lagi. dan perlindungan yang lebih prima lagi. Iya, kalau misalkan untuk hama dan penyakit memang kalau cenderung petani itu yang kelihatan. Karena hama yang dominan di bawang itu kan ulat. Betul. Otomatis kan petani akan melihat, oh bawang saya kena ulat, gitu kan. Benar. Nggak ada yang merhatikan, bawang saya kena Phytophthora, enggak. Itu Padahal itu lebih bahayanya. lebih tinggi kan. Sama. Ya. Gitu. Maksudnya itu hal yang seharusnya juga diperhatikan. Ya, Jadi bukan hanya petani bawang ini fokus dengan hama, tapi juga memperhatikan dari sisi penyakit. Gitu. ya kalau misalkan untuk bawangnya lebih super, ya kita gunakan Serenade Ambition Lunaspar untuk tambahan pencegahan hama dan penyakit, gitu kan sudah dimasukin vitamin dan imunisasi dari awal gitu. Oke. Nah, untuk sobat-sobat petani yang ingin lebih tahu lebih dalam lagi tentang paket bawang super, apa sih rasanya paket bawang super itu? Kita akan sama-sama bongkar rahasianya dari Pak Ihin setelah yang satu ini. Oke, kembali lagi di podcast Buka Rahasia. Nah, tadi Pak Ihin itu kan sudah menceritakan mengenai mulai dari awal beliau nanam sampai Pak Ihin itu menyebutkan tadi paket bawang super. Nah, Pak Ihin, kembali lagi nih. Saya nanya lagi sama Pak Ihin. Oke. Tadi kan Pak Ihin itu sudah mencerita mengenai
bawang super ya. Iya. Mulai dari panen, saya dapat panen bawang super. Panen bawang super, umbinya besar. Tadi bawang super tuh bawang kayak apa sih, Pak? Kalau bawang sih sama. Oke. Sama bawang itu kan. Tapi yang uniknya ini kan, setelah saya menggunakan yang saya tadi dibilang Serenade Ambition Lunar Smart, itu di bawang itu lebih merah, lebih mengkilat. Lebih mengkilat, lebih merahnya keluar. Bobotnya nambah. Nambah. Itu yang paling penting, Pak. Itu ya. Bobotnya nambah. Nambah bobotnya. Oke. Nah, jadi sebenarnya tadi untuk bisa dapat penambahan bobot itu di top atau kita Pak Ihin pun menggunakan Serenade Ambition Lunar Smart. Yang mana itu ternyata adalah paket bawang super itu yang kemarin diluncurkan oleh Bayer. Iya, Oke. Nah, Pak Ihin, saya lanjut nih. Iya. Kita coba gali lebih dalam lagi nih, Pak. Rahasianya Pak Ihin paket bawang super. Dari sisi dosis dan cara pakai itu gimana Pak Ihin? Yang Pak Ihin lakukan? Kalau sisi dosis, ya saya menggunakan sesuai dosis yang dianjurkan. Sesuai dosis rekomendasi. Iya. Tidak ditambahi, tidak dikurangin. Dan Pak Ihin melakukan, apakah Pak Ihin juga melakukan konsultasi dengan petugas Bayer? Ya jelas, saya konsultasi dulu sebelum melakukan. Pak Ihin tidak asal ya? Ya, saya kan suka apa itu bilang, Mas, gimana kalau dikurangin gitu kan? Gimana kalau ditambahin? Seperti itu. Tetapi kan kalau misalkan aturan rekomendasi perusahaan harus sesuai dosis. Karena ada yang namanya 5T untuk yang namanya pestisida kan? Oke. Ada 5. Singkatan sendiri nih, ya. Pak ini. Oh, ada. Ada itu saya dari dulu dari petugas Bayer dulu saya ingat sampai sekarang. Apa tuh, Pak? Kalau singkatan saya itu Randatusiska. Randatusiska. Ya, Randatusiska. Apa tuh, Pak? Menarik ya. Ya. Penasaran Randa ya. Nah itu. Maksudnya kok jadi sebuah singkatan seperti itu dan singkatan itu tuh menjelaskan apa sih? Jadi maksudnya kalau disingkat itu saya lebih teringat. Oke, dan Pak Ihin tidak akan lupa ya? Tidak akan lupa. Oke. Jadi Randatusiska itu singkatannya Ran tepat dengan sasarannya. Oke. Da tepat dengan pestisida yang kita gunakan. Oke. Dan Tu tepat dengan waktunya yang harus kita lakukan. Kapan akan dilakukan? Iya, kapan kita nyemprot, gitu. Dan Sis tepat dosisnya. Dan C tepat caranya. Apakah ini disemprot atau dikocor atau ditabur seperti itu. Karena kuncinya ada di situ, Pak. Ada di situ. Walaupun produknya bagus, iya. Kalau nggak tepat seperti itu. Percuma. Iya. Oke. Nah, yang saya penasaran lagi nih Pak, kita juga mau beli ini, kita mau tahu dari penggunaan paket bawang super, perkembangan bawang di tiap fase itu yang paling rasakan mulai dari awal tanam sampai dipanen itu seperti apa sih? Jadi kalau dibilang dari awal sampai panen itu, kita dilihat dari figurnya aja ya. Oke. Itu bawang lebih kelihatan apa? Hijau. Ya. Hijaunya itu bukan hijau seperti hijau biasanya. Hijau lah. Bukan seperti biasanya. Hijaunya hijau sangat menarik sekali. Dan di pertumbuhannya itu seperti lentur gitu, nggak kaku lah istilahnya. Jadi keras enggak, lembek enggak. Jadi sedang-sedang saja gitu. Tapi di akhirnya sampai mulai panen pun waktu mulai panen di umuran 60-70 hari itu sudah kelihatan tetap hijau. Tetap hijau. Istimewanya tetap hijau. Si daunnya tetap hijau. Daun tetap hijau. Ya. Dan kayak tadi Pak Ihin bilang agak lentur ya. Ya. Maksudnya kalau dia terlalu kaku, begitu kena angin akan patah. Kalau dia nggak punya ketegakan juga begitu kena angin roboh. Iya. Cuman ini tetap terjaga gitu ya. Tetap terjaga, kesehatannya tetap terjaga. Nah, mungkin kalau kita ada waktu ya, kita ada rezeki, mungkin nanti kita bisa bawa sobat-sobat petani lihat langsung. Kita coba main ke tempatnya Pak Ihin kali ya. Iya, silakan. Karena tadi itu tadi kan Pak Ihin, kalau nggak ngeliat nggak percaya. Ya. Ya kita doakan saja lah ya, kita bisa main ke tempat Pak Ihin langsung. Amin, amin ya. Oke, nah itu tadi teman-teman sobat petani, rahasia-rahasia yang sudah kita buka dari Pak Ihin. Pak Ihin tadi udah buka rahasianya mengenai bawang ya Pak, khususnya untuk mendapatkan panen bawang super itu apa sih? Dan akhirnya Pak Ihin menemukan jawabannya itu di paket bawang super Serenade Ambition Lunar Smart dengan dosis rekomendasi tentunya. Nah, itu tadi podcast buka rahasia dari Pak Ihin.
Penasaran buka rahasia apa lagi selanjutnya dan siapa yang akan kita buka rahasianya? Tunggu dan saksikan podcast Buka Rahasia selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.